Presiden melakukan pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta Kepala Otorita IKN untuk membahas keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan resmi berfungsi di tahun 2028 mendatang. Dalam agenda rapat ini, Presiden mengharapkan percepatan pendirian fasilitas pemerintahan, termasuk gedung lembaga legislatif dan yudikatif agar kegiatan strategis pemerintahan dapat segera terlaksana. Presiden juga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jalan tol, gedung hunian, sistem air minum, sanitasi, hingga rumah ibadah yang dapat segera digunakan oleh masyarakat dalam waktu dekat. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, tadi kami melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya. Nah, 2025 sampai 2028 tadi. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain. Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Okay? Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya. Untuk itu, dalam menyelesaikan menyelesaikan program dari 25 sampai 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Okay? Untuk pertama, untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada IKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN. 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi. Di samping itu ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sebesar 60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan feasibility study-nya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Okay. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan KIPP itu. Ya, selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Okay.
Kemudian juga 1 KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kami laporkan groundbreaking yang ke-9 ini kami mohon tadi kami laporkan pada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar 6,49 triliun. Dari tadi ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN. Inilah kerjasama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi, ya. Baik dari 1 sampai 8 maupun nanti yang ke-9 agar juga tidak hanya sekedar groundbreaking tapi ditindaklanjuti dengan kegiatan pembangunannya. Tadi targetnya 1 tadi bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai ibu kota politik Republik Indonesia. Kalau tentang anggaran IKN tadi yang sudah disetujui kan usulan kami 48,8 triliun untuk menyelesaikan tadi pengelolaan prasarana yang sudah dibangun dan yudikatif dan eksekutif, legislatif. Okay? Nah, untuk itu di DIPA murni kita yang awal ada 6,3 triliun, tapi untuk tahun pertama dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif dan pendukung lainnya, kami membutuhkan 8,1 triliun tambahan. Sehingga pada tahun 2025 ini akan ada sekitar 15 triliun di IKN. Saya kira ini buat kami cukup karena sesuai dengan rencana kami, semua akan kami selesaikan pada 2-3 tahun ke depan dengan 48,8 triliun tadi. Kalau yang saya kira kalau untuk yang investor, saya kira Pak marketing sudah jalan sejak dulu, Pak Jokowi dan semuanya saya kira sudah berjalan untuk memarketingi gitu ya, memarketingi IKN. Nah ini banyak juga sudah yang menyampaikan LOI-nya. Ini sekarang dengan dengan lebih yakinnya bahwa pemerintah ini akan melanjutkan IKN. Saya kira sekarang sudah banyak. Citadel ini bentar lagi untuk dari Malaysia juga sudah masuk ya. Jadi saya kira Taman Safari juga akan membangun taman safari di IKN. Jadi sudah banyak yang sudah mulai masuk. Ya. Rencana Presiden akan berkantor di sana tadi dibahas. Beliau menyampaikan kalau sudah semua lengkap eksekutif, yudikatif, dan legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana.